Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebali lagi bareng Bocan. Kali ini kita balik ke Bali karena kemarin tuh masih ada oleh-oleh review hotel dari Bali yang belum diupload semua Bobers. Dan masih edisi Bali. Sekarang kita mau nginep di satu villa yang ada di daerah Uluwatu. Dan ini tuh villanya, kalau Bocan lihat fotonya gitu ya di tiket.com, villanya tuh bagus banget karena dia punya pemandangan kolam renang ke sunset, terus juga ada batapnya, pokoknya lucu deh. Nanti Bobers kepoin ya di videonya sampai habis. Dan ini tuh Bocan masih pas tahun baruan kemarin tuh kan, akhir-akhir Desember kemarin kan ke Balinya. Jadi cuacanya kelabu-kelabu seperti ini Bobers. Dan ini tuh perjalanan ke Uluwatunya abis nginep dari Canggu. Jadi kalau dari Canggu ke Uluwatu itu sekitar 1,5 jam sih Bobors kayaknya. Tapi itu tergantung macet apa enggaknya juga. Dan pas Desember kan Bali tuh emang lagi rame-ramenya, pesan ojol juga susah, terus jalanan juga banyak yang macet. Jadi ya emang perjalanannya lumayan panjang karena ada beberapa spot yang macet itu Bobors. Dan ini kita lewatin tol cantik banget, ini tol Bali Mandira tuh, tol di tengah laut gini, bagus ya. Dia tuh menghubungkan Kuta Selatan, terus juga ada yang bisa langsung ke Ubud, maksudnya bukan langsung nyampe Ubud tapi muter-muter gitu, jalurnya banyak. Padahal kelihatannya lurus-lurus gitu, tapi sebenarnya jalurnya banyak. Dan ini ada jalur mobil sama motornya juga Bobors. Nah ini sebelum kita ke hotelnya, ke villanya maksudnya, Bocan mau mampir makan siang dulu di langganan Bocan. Ini tuh namanya Bebek Raja, lokasinya di depan Hotel Santika Nusa Dua Bobors. Dan ini tuh bebek betulnya enak banget, apalagi dikasih sambal. Sambalnya tuh kayak ada rasa-rasa kelapanya gitu karena dia pakai minyak kelapa gorengnya. Terus juga bebeknya empuk, nggak ada apa namanya, bebek kan kalau ngolahnya salah tuh suka ada bau amis ya. Nah kalau ini enggak. Nah itu tadi Pak siapa ya, Bocan lupa namanya, itu pemiliknya. Pokoknya Bocan udah langganan di situ udah berapa tahun, tiap ke Bali pasti sempetin makan di situ. Nah terus kan kita ngobrol tuh tadi sama pemilik Bebek Raja itu. Terus dikasih tahu nih, katanya kalau mau ke Uluwatu jangan lewat jalan utama. Ini ada jalan baru di sebelah sini, pokoknya di dekat Hotel Kempinski itu lurus aja. Itu ada jalan baru, nanti nembusnya ke Uluwatu. Nah, kita coba ini rute barunya Bobors tuh. Jalannya kelihatan ya, emang masih baru banget karena kiri kanannya tuh belum ada trotoar, belum ada apa-apa, tapi aspalnya sih udah mulus. Dan bener ini jalan sepi banget. Akhirnya tuh bisa lebih cepat sampai Uluwatu, maksudnya ke tujuan Bocan karena nggak kena macet-macet Bobor. Cuma ada beberapa setelah lepas jalan tadi tuh masih ada beberapa yang ditutup gitu. Terus akhirnya lewat jalan-jalan kecil. Nah ini kita udah deket banget sama villanya. Akses villanya emang lewat gang juga sih. Dan ini Bobor perhatiin ya, ada petunjuk. Kalau lampu merah kita nggak boleh masuk. Kalau lampu hijau berarti itu nggak ada yang dari arah sana. Keren sih, jadi dia cerdas gitu, nggak perlu nyediain penjaga 2 orang, cukup lihat CCTV, nanti kontrolnya dari kantornya gitu kan, nggak perlu satu di ujung. Nah kita lanjut ya, kita udah sampai area lobbynya nih Bobors. Ini adalah, dan di sini udah peringatin nggak boleh mencet klakson karena suaranya bergema katanya. Nah kita diarahin ke area lobbynya langsung. Nah ini adalah, ya ampun tadi belum ke terusan. Ini adalah Hideaway Villa Uluwatu Bobors. Nah kita turun langsung. Terus ini adalah area resepsionisnya. Kita langsung disambut ramah. Dan kita tuh, dan Bocan maksudnya, Bocan tuh sampai villanya jam 4:30 sore. Pasti ekspektasinya adalah udah bisa langsung check in kan, udah bisa langsung masuk kamar. Tapi ternyata villanya belum siap. Padahal udah 4:30 loh ya. Standar check-in tuh kan jam 2 atau jam 3, ini 4:30. Tapi ya udahlah, kita tunggu. Nah, Bocan tanya berapa lama juga tuh si resepsionisnya nggak bisa kasih info Bobors. Cuma tuh Bocan tadi sempet nguping di HT, katanya sekitar 1 jam. Dalam hati kok lama banget, bener nggak ya sekitar 1 jam? Tapi ya udahlah, akhirnya kita tunggu aja gitu kan. Nah terus buat menghibur itu staffnya langsung sadar lah ya, mereka
ada kesalahan nggak bisa langsung check in jam 4:30 sore gitu, akhirnya mereka langsung kasih free massage. Ini tuh welcome massage katanya, jadi sekitar 15 menit kita bisa pijet, terus juga tadi anak-anak bisa kasih makan ikan. Cuma ya kasih makan ikan sama apa namanya, sama pijet 15 menit sedangkan nunggunya itu lama. Jadi ya tetap aja kan ada masa-masa gabutnya. Cuma ya udah gimana lagi gitu, kalau misalnya merekanya belum siap, mau marah-marah juga nggak bisa. Dan Bocan tuh emang pengen banget ngambil tipe kamar yang ini, yang udah Bocan pesen gitu, karena itu kamarnya menurut Bocan bagus. Dan sambil nunggu villanya ready, Bocan infoin dulu aja kali ya, pesen villanya nih lewat mana. Selalu dong pesen villa, hotel, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobors nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Hideaway Villa Uluwatu Baikanan ini harga kamarnya itu mulai dari 1.600.000-an per malam. Ini untuk tipe villa 1 kamar tidur. Dan ini villanya tuh luas sih Bobors, sekitar 126 meter persegi, lengkap dengan mini pantry dan kulkas juga. Terus juga ada tipe lainnya yaitu Suite Grand Executive Double. Ini harga kamarnya 3 jutaan per malam udah sama sarapan. Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau Bocan tuh kemarin ambil tipe yang Suite Grand Executive Double-nya ini karena kamarnya unik Bobors, punya bathtub yang nyatu gitu dengan infinity poolnya, jadi cakep banget sih. Pokoknya buat Bobors yang mau liburan ke villa mewah dengan harga murah, pesennya harus lewat tiket.com dan pakai kupon Bocan 500K buat dapat diskon 7% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksi 200.000 aja. Dan buat Bobors yang udah pernah pakai kupon Bocan 500K, tenang, masih bisa pakai kupon baru nih. Ini ada Bocan Stay, diskonnya sama dan bisa buat nginep kapan aja juga. Masa berlaku kuponnya sampai dengan 31 Maret 2023. Nah kemarin tuh Bocan pesen Hideaway Villa Uluwatu Baikanan ini harga awalnya kan 3 jutaan ya. Setelah dipasangin kupon Bocan 500K dapat diskon langsung 200.000, netnya jadi 2.800.000-an. Lumayan kan selisihnya? Jadi buat Bobors yang mau liburan kemana aja, kapan aja, beli tiket murah di tiket.com. Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Dan akhirnya sekitar jam 5:30 sore baru dipersilakan masuk kamar. Untung ya di Bobors, untung staffnya tuh baik-baik, staffnya tuh ramah-ramah banget gitu. Jadi ya Bocan sih ngerasa gimana ya, kadang emang ada hal-hal yang nggak bisa kita hindarin gitu, kayak misalnya kamar belum siap atau apa gitu kan. Jadi mau marah-marah juga nggak bisa, dan apalagi mereka udah try usaha terbaik mereka gitu kan. Terus juga udah dapet apa ya, welcome massage, terus anak-anak juga dihibur, jadi ya udahlah gitu. Nah ini terus TV-nya nggak nyala nih ternyata. Udah check in, TV-nya tuh nggak nyala. Terus ini kamarnya sih luas, Bocan suka ya, kamarnya luas. Dan menurut Bocan spot paling bagus dari kamarnya ini adalah area bathtub yang nyambung langsung ke kolam renang pribadi. Dan kalau misalnya ini tuh cuacanya cerah ya, kita bisa lihat sunset di sana Bobors. Jadi view-nya tuh bagus banget. Dan ini unik nih Bobors, karena Bocan belum pernah nemu bathtub yang nyambung ke infinity pool gitu kan. Ini baru nemu, makanya suka banget sama tipe kamar ini. Selain itu untuk fasilitasnya juga lengkap. Tadi Bobors sudah lihat tuh anduknya ada 2, ada anduk mandi sama anduk renang. Terus juga amenitiesnya disediain lengkap. Dan di sebelah sini ini ada wastafel, ada hair dryer juga, sama ini nih apa, dental kit, dan ada sendal jepitnya juga, ada slippersnya tuh. Oke sih Bobors untuk fasilitasnya. Dan kamarnya ini di deket kamar mandi, di samping pintu itu ada lemari. Terus di sebelahnya ini ada kayak mini pantry, tapi ini bukan pantry karena nggak ada peralatan masak dan nggak ada peralatan makan juga. Tapi tenang, Bocan nanya kan kenapa sih nggak disediain peralatan piring, peralatan makan gitu, karena kan ada wastafel juga gitu, ada sinknya juga, harusnya disediain biar makin lengkap gitu kan. Tapi ya udah tuh, kata dia bisa minjem kok. Dan ini emang gak disediain kompor karena lokasi villanya tuh kan di atas. Jadi kalau misalnya amit-amit gasnya kenapa-napa bakal susah, jadi makanya mereka gak sediain kompor. Nah kita beralih ke kamar tidurnya ya Bobors. Ini kamar tidurnya ada 1 ranjang, ukurannya super king.
Ini bisa buat berempat nih, nggak desek-desekan, lumayan. Terus juga di kiri kanannya itu ada sofa kayak living room gitu. Nah AC-nya nih ada di sebelah sini Bobors. Jadi kan ranjangnya tuh lebih agak ke belakang ya. AC-nya tuh agak lebih ke depan. Nah kalau Bobors tidur di sini, kayaknya AC-nya nggak terlalu kerasa ke kita gitu. Tapi bisa Bobors atur sih suhunya. Terus ini TV-nya ukurannya 40 inch dan ini cuma TV kabel, belum bisa YouTube sama Netflix. Dan tadi kan TV-nya lagi nyala. Ini akhirnya dibenerin sama teknisinya. Terus ya udah kan ya, kita mesti nggak tahu lah itu masalahnya apa gitu. Yang penting TV udah nyala gitu kan, ya udah. Terus di depan ranjang tuh ada jendela kaca Bobors, dan di samping ranjang ini juga ada jendela yang bisa dibuka dan bisa nyemplung langsung ke kolam renang. Tapi ini nggak disaranin sih. Mendingan kalau mau berenang lewatnya batap aja gitu, karena kalau di samping ranjang pasti nanti jadi becek kan kamarnya. Nah tuh ada 2 pintu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya enaknya lewat sini. Cuma katanya ya Bocan kepo kan. Bocan kepo nanya-nanya, kenapa sih tadi tuh lama banget check-innya. Terus kata staffnya yang tadi nganter, sebelumnya tuh ada tamu bule, gak usah sebut asal negaranya, tapi dia tamu bule, dan tamu bulenya ini agak rese. Jadi dia tuh kayak berenang tapi lewat jendela yang samping itu Bobors, dan itu bikin kamarnya banjir, kamarnya becek kemana-mana gitu deh. Jadi bersihinnya lama katanya segitu. Nah ini terus Bocan sempat berenang sebentar, terus juga abis itu berendam sama anak-anak di batapnya. Nah tahu-tahu Bobors, pas Bocan abis mandi itu ada colokan di samping tempat tidur yang koslet. Jadi pas Bocan abis mandi itu tuh kan tadi lorong kamar mandinya itu sampingnya lemari. Nah sampingnya itu kan ada pembatas yang keranjang itu kan. Nah di situ tuh Bocan lewat kedengeran ada bunyi listrik kayak gitu loh. Terus sama bau kayak bau kebakar. Terus Bocan langsung panik kan, karena suami nggak ngeh. Suami tuh masih di depan laptop, dia nggak ngeh. Nah yang ngeh tuh Bocan. Habis itu langsung panik kan, buru lapor ke resepsionis gitu, apa geoteknisi atau gimana. Cuma si villanya ini tuh dia nggak punya telepon. Jadi Bocan tuh pas tadi check in dikasih kartu nama, suruh nge-WhatsApp kalau ada apa-apa. Cuma kan Bocan belum sempet save nomornya ya, dan udah keburu panik nyari kartu namanya tuh nggak dapet. Akhirnya suami, ya udahlah kamu turunlah, lari gitu. Terus akhirnya suami Bocan jalan lari buru-buru lapor ke resepsionisnya. Dan untungnya insting Bocan tuh jalan gitu. Ini kan koslet ya, berarti listriknya harus dimatiin dong gitu. Ya udah, jadi Bocan turunin aja tuh saklar yang di kamar, turunin semua, matiin semua lampunya, semua mati. Ya udah, baru tuh listriknya udah nggak gitu-gitu lagi. Karena pas suami turun itu masih nakutin gitu loh Bobors, kosletnya tuh masih jalan terus gitu. Dan kan nggak tahu ya teknisinya takut lama atau gimana, jadi Bocan buru-buru matiin saklarnya. Mungkin ini juga bisa jadi pelajaran kalau misalnya Bobors amit-amit ngalamin kejadian kayak gini, sebelum panggil teknisi atau apa-apanya mendingan buru-buru matiin saklar yang di kamarnya itu. Terus jadi kan listrik powernya mati dan boleh langsung lapor ke staffnya kan. Nah terus setelah staffnya datang, akhirnya diterangin tuh Bobors kalau sebenarnya ternyata colokannya ini koslet gara-gara tamu yang nginep sebelum Bocan itu bener-bener dia bawa masalah banget karena udah bikin lantainya banjir. Nah banjirnya itu nyampe ke colokan, karena ini tuh colokannya colokan tanam yang di lantai gitu loh Bobors. Kalau misalnya colokannya tuh yang di dinding agak tinggi kan pasti aman ya. Nah ini salah juga desain villanya, udah tahu itu jendela bisa langsung nyemplung ke kolam renang, tapi dia di dekat situ malah bikin colokan tanam. Ya dua-duanya salah sih kayaknya. Desainnya juga kurang nyambung sama kolam renangnya, sama tamunya juga rese kali sampai banjir kayak gitu. Tapi yang jadi masalah itu kenapa mereka nggak kasih tahu dari awal kalau colokannya itu ada yang koslet. Karena tadi kan TV tuh sempet nggak nyala ya, Bobors tahu tadi tuh TV nggak nyala, dan sebenarnya TV itu nyambung ke colokan yang koslet itu. Dan tadi TV tuh nggak nyala bukan karena TV-nya rusak atau apa, tapi emang colokannya lagi dimatiin sama mereka. Nah terus karena udah sore kali ya, dia pikir ini udah kering, udah nggak koslet. Nah Bocan komplain TV nggak nyala, akhirnya dinyalain lah tuh ya. Oke sih TV nyala, tapi jadi koslet semua gitu loh. Agak seru nginep kali ini ya, karena udah check innya sore, terus juga abis baru selesai mandi, colokannya udah koslet. Aduh ya udahlah, Bocan sebenarnya bingung gitu mau nge-reviewnya tuh juga gimana, karena kalau misalnya ditutupin
nanti jadi nggak Hanes review, tapi mungkin sih ini villanya lagi ketiban sial aja Bobors. Jadi tamu sebelumnya rese, pas tamu berikutnya adalah yang tukang review, jadi dia kayak apa lagi nggak siap gitu, tapi dapat kejadian seperti ini. Ya udah, semoga abis ini diperbaikin lah ya, itu colokan digimanain lah biar nggak ada kasus kayak gini lagi. Terus akhirnya colokannya tuh dimatiin lagi, dipindahin. Nah, kenapa kagak dari awal solusinya seperti itu gitu kan? Mesti kalau dari awal kan pasti udah nggak pakai drama-drama kayak gini. Terus ya udah tuh, udah beres semua, udah nyala semua. Nah, ini kayaknya pihak manajemen villanya ngerasa bersalah gitu ya. Akhirnya mereka nge-WhatsApp minta maaf atas semua ketidaknyamanannya. Terus katanya mereka nawarin komplimen untuk dinner. Ya Bocan ambil. Ya Bocan ambil dong ya kan. Ya, akhirnya kita pesen makan. Padahal sebenarnya waktu itu Bocan udah makan karena bungkus nasi bebek raja yang tadi gitu. Cuma ya udah kita ambil aja, kali mau ngemil gitu kan. Nah, ini sekalian Bobors bisa lihat menu room service-nya. Harga makanan di villanya lumayan sih. Nah, ini kita ambil pizza aja. Ini ngemil, tapi ngemilnya berat ya. Pizza, burger sama pisang goreng. Untuk pizzanya ini enak, terus burgernya juga enak, pisang gorengnya juga enak. Ya enak sih makanannya Bobors. Kalau misalnya Bobors nginep boleh cobain room service-nya juga. Dan sebenarnya bukan masalah soal dikasih komplimen atau gimana, tapi kita tuh bisa nilai kalau misalnya villa atau hotel yang ngasih komplimen gitu ya, kalau ada kesalahan kayak gitu berarti kita bisa menilai mereka nih emang paham cara nge-treat tamu, karena mereka tahu mereka salah terus mereka kasih komplimen. Soalnya kan banyak ya hotel atau villa yang kalau udah salah ya udah salah gitu doang gitu, boro-boro kadang-kadang malah ada yang nggak mau minta maaf gitu, atau enggak paling cuma sebatas minta maaf. Nah, kalau mereka sampai ngasih komplimen berarti kita bisa lihat ada usahanya mereka untuk memperbaiki dan menebus semua drama yang udah tamu lewatin kemarin gitu kan. Dan ini suasana malam harinya, penerangannya cukup oke ya Bobors. Tuh kamarnya sih ya lumayan lah. Dan pagi harinya kita disambut sama hujan. Aduh, kalau di Bogor atau di puncak sih rasanya syahdu gitu. Cuma kalau di Bali tuh pasti expect-nya adalah langit biru kan. Untungnya pas agak siangan kelihatan tuh langitnya biru-biru sedikit. Sedangkan di depan sana masih mendung. Nah, Bobors bisa berenang atau bisa mandi. Pokoknya enak sih kolam berenangnya. Cuma ya itu, jangan lewat samping karena bisa koslet lagi kan, ngeri ya. Nah, ini pemandangannya di sana tuh laut loh Bobors. Jadi yang abu-abu di ujung itu tuh laut. Tuh bagus sebenarnya view lautnya. Kalau pas langitnya biru sih kelihatan jelas. Nah, sekarang kita mau sarapan nih. Jadi ya harga kamarnya tuh udah termasuk sama sarapan juga. Terus ini akses villanya ada lift sama ada tangga. Tapi kalau misalnya yang di area lobby itu tangga semua, nggak ada akses remnya maksud Bocan. Nah, ini restorannya sama sih kayak yang di lobby tadi kemarin. Areanya sih nggak terlalu luas ya Bobors, dan mungkin kamarnya juga nggak terlalu banyak. Jadi ini tuh sebenarnya villa tapi pemiliknya tuh beda-beda dan di manage sama satu hospitality siapa gitu namanya, by siapa tadi tuh Bocan lupa. Nah, itu tuh yang bikin servisnya bagus. Tapi kalau untuk unit villanya ya menurut Bocan sama bangunannya ini udah perlu diperbaruin lagi sih. Karena tadi Bobors lihat kan ya, tembok aja ada yang kayak gitu. Itu kayaknya udah mesti direnov dan dicat ulang sih. Dan ini menu sarapannya nih Bobors. Tuh sarapannya kalau untuk si kakak itu udah kena charge. Nah, kalau si adik ini dapat free. Jadi untuk yang 5 tahun ke bawah tuh dia masih dapat free satu menu anak-anak. Nah, ini main course-nya nasi goreng ini buat Bocan, sama yang tadi tuh English breakfast gitulah kayak gini nih tuh. Ada hash brown terus telur sama sosis, dan yang adik tuh dapat gratis pancake. Jadi sebenarnya makanannya cukup lah kalau misalnya buat berempat, karena anak-anak tuh kalau sarapan kadang agak susah. Nah, sekarang kita lihat fasilitas lainnya ya yang ada di villanya. Ini tuh tempat spa-nya. Jadi yang kemarin Bocan spa tuh di sini. Nah, Bobors juga bisa lihat fasilitas gymnya. Gymnya mini ya, tapi namanya villa private gitu. Udah cukup oke sih, maksudnya udah cukup lumayan gitu. Karena ini kan unitnya tuh yang villa-villa gitu. Nah, ini udah ada fasilitas gymnya sih udah lumayan juga menurut Bocan. Sediain air minum juga tuh.
Nah, abis dari tempat gym tadi, Bocan langsung balik ke kamar terus siap-siap check out. Dan sekian review Hideaway Villa dari Bocan. Semoga bisa menghibur ya buat bobers yang belum bisa jalan-jalan dan bisa jadi referensi buat bobers yang mau liburan ke Bali. Terima kasih udah nonton. Abis ini kita mau review villa-villa lainnya, bobers tungguin aja. Pokoknya banyak tempat-tempat menarik yang akan Bocan datengin. Dadah!